Hari Rabu tanggal 30 November kemarin, Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar persidangan cerai Tamara Blesinski dan Teguh Rafli. Sidang berlangsung tanpa kehadiran Tamara dan Rafli. Lantas di manakah Tamara berada? Tamara ternyata sedang menghabiskan waktunya bersama anak semata wayangnya Rasya. Tamara seperti ingin membayar waktunya bersama Rasya yang belakangan ini hilang, sembari menjauh sejenak dari hiruk-pikuk persidangan cerainya. Ya kalau soal perceraian Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Setelah lama bungkam, Tamara Blesinski akhirnya mau berbagi banyak cerita tentang nasib rumah tangganya, tentang kekhawatiran Tamara dipisahkan dari anaknya Rasya. Katon menganggap Ira Wibowo sebagai pacar. Itukah rahasia kelanggengan rumah tangganya? Monica Umardi baru saja dikaruniai putri yang cantik. Jigustik kembali melempar album baru. Sekelompok seniman muda dari Korea mempertontonkan aksi yang lain daripada yang lain di Indonesia. Pemirsa, kemarin sidang perceraian antara Tamara Blesinski dan Tuku Rafli Pasha kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun baik Tamara maupun Rafli tidak tampak hadir di persidangan tersebut. Lantas kemana Tamara? Tenang saja pemirsa, ternyata Tamara baik-baik saja. Ternyata dia sedang menghabiskan waktu bersama anak tunggalnya Rasya. Tapi kenapa sampai Tamara tidak menghadiri sidang perceraiannya sendiri? Dan apa saja sih dilakukan bersama Rasya? Pemirsa, ini dia liputannya. Tiada nestapa. Hari Rabu tanggal 30 November kemarin, Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar persidangan cerai Tamara Blesinski dan Teguh Rafli. Sidang berlangsung tanpa kehadiran Tamara dan Rafli. Lantas di manakah Tamara berada? Tamara ternyata sedang menghabiskan waktunya bersama anak semata wayangnya Rasya. Tamara seperti ingin membayar waktunya bersama Rasya yang belakangan ini hilang, sembari menjauh sejenak dari hiruk-pikuk persidangan cerainya. ya kalau soal perceraian itu soal pengadilan aja deh gitu. Yang pasti sekarang ini saya tuh lagi pengen senang-senang sama anak saya. Apapun keputusannya nanti, saya sih berharap ya bijaksana karena tidak akan mungkin gitu anak dipisahkan dari seorang ibu. Bagi saya rezeki, jodoh, kematian itu di tangan Allah. Tamara tampak menikmati benar kebersamaannya dengan Rasya. Inilah buah dari perjuangannya di depan para hakim supaya dimudahkan bertemu dengan Rasya. Iya, dia juga senang banget. Terus dia gini, "Mama sekarang udah nggak syuting ya, berarti nemenin Rasya lagi dong kayak dulu." "Iya dong, Sya," gitu. Iya, biasanya memang dia seminggu sekali kan les berenang gitu dan kebetulan alhamdulillah saya udah nggak syuting lagi. Jadi saya sekarang tiap hari bersenang-senang bersama Rasya. Rasya tentu bisa kembali bermanja-manja kepada sang mama. Meskipun demikian, anak sekecil ini pasti bisa membaca. Ada sesuatu yang tak beres dengan orang tuanya. Jika orang tua sedih, anak pasti ikut merasakan perasaan orang tua. Jika itu terus terjadi, bisa-bisa konsentrasi belajarnya pecah. Sebenarnya sih nggak ada karena nggak ada masalah gitu. Jadi dalam dalam perkembangannya, dalam dalam apa namanya pelajarannya maupun nilai-nilainya tidak mengalami sesuatu yang bagaimana gitu. Jadi ya komunikasi tetap seperti biasa gitu. Kecuali mungkin kalau ada sesuatu maka kami akan dipanggil umpamanya gitu. Tapi ini alhamdulillah berjalan lancar-lancar aja gitu. Saya lihat juga dia anaknya lumayan tegar gitu ya. Jadi ada satu kebanggaan sendiri gitu. Karena dari dulu juga saya nggak apa namanya nggak mendidiknya menjadi anak yang cengeng. Saya rasa kan seorang anak itu biar masih kecil punya naluri ya, gitu biar bagaimanapun itu kan orang tuanya gitu.
Tamara mendidik anaknya untuk tidak cengeng. Bagaimana dengan Tamara sendiri? Apakah dia tidak merasa cengeng menghadapi persoalan berat yang kini sedang membebani hidupnya? Tamara sempat anjlok ke jurang depresi. Hari-hari Tamara pasti dihiasi dengan air mata. Apakah saat itu Tamara bisa menyembunyikan air matanya dari Rasya? Oh, pernah belakangan ini, pernah suatu saat dia melihat saya menangis. Karena sebenarnya saya tidak pernah mau menangis di depan anak, cuman terkadang namanya perempuan ya. Dan saya juga nggak tahu pada saat itu dia memperhatikan saya gitu. Saya pikir dia lagi nggak ada gitu. Kemudian dia bawa air putih, terus dia juga nangis. Dia kasih minum, dia bilang, "Mama, jangan sedih. Rasya sayang Mama dan Rasya kan laki-laki. Rasya akan protek Mama." Gitu. Kalau begitu Tamara harus mengakui mentalnya kalah tegar dibanding Rasya. Tadinya mau tegar kan, saya selalu didik anak saya tegar gitu. Cuman gara-gara gitu jadi saya tambah nangis lagi gitu. Bagaikan yang ternyata kita pernah ketahuan. Tamara bisa tertawa lepas kembali dan curahan hati Tamara akan kembali menemani Anda. Pemirsa, sidang perceraian Tamara dan Rafli terus berlanjut dan sepertinya kita bisa memprediksi hasil akhirnya dengan mudah, yaitu perceraian. Hanya saja pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan nasib Rasya selanjutnya. Sebagai seorang ibu tentu saja Tamara tidak ingin kehilangan putra tunggalnya. Dan Tamara pasti akan memperjuangkan berbagai macam cara agar bisa mendapatkan hak asuh atas Rasya. Dan pemirsa, Tamara pernah berkata bahwa dia ingin mendidik Rasya dengan caranya sendiri. Apa yang dia maksud? Dan pemirsa, inilah dia jawabannya. Senyum di bibir Tamara kembali mengembang, sesuatu yang belakangan ini sangat jarang terlihat di wajahnya. Hanya satu yang membuat senyumnya kembali menghiasi wajah. Tak lain dan tak bukan adalah Rasya. Hanya Rasya yang membuat Tamara merasa hidup lagi. Mungkin kemarin saya sakit tuh, saya down, saya pikir aduh kenapa ya kayaknya apa yang saya lakukan tuh selalu salah, saya nggak ngomong aja salah gitu. Kenapa gitu, saya terlalu dihakimi gitu kan. Sementara saya tidak pernah menjelekan orang ataupun apapun gitu. Tapi dengan adanya anak saya, memberikan saya minuman, menyeport saya gitu, saya langsung, wah saya harus hidup lagi. Cara mencurahkan kasih sayang Tamara kepada Rasya ternyata berbeda dengan cara yang digunakan suaminya. Memang kerap terjadi orang tua tak sepaham dalam cara mendidik anak. Hal kecil semacam ini lama-kelamaan bisa menjadi persoalan besar dan sepertinya hal itu terjadi dalam rumah tangga Tamara dan Rafli. Kalau saya ini tidak pernah mau mendidik anak dengan materi gitu loh. Karena saya cari uang kerja keras gitu, banting tulang. Jadi saya benar-benar menghargai uang. Saya tidak suka gitu mendidik anak dengan handphone baru misalnya. Ya ini dia mungkin satu perbedaan antara suami saya dan saya tidak pernah mendidik anak saya dengan uang. Persoalannya terbesar bagi orang tua yang akan bercerai, apalagi kalau bukan soal anak. Sudah benar Tamara mendidik Rasya untuk tidak menjadi laki-laki cengeng. Mendidik Rasya untuk tak menghamba kepada uang. Namun bagaimana cara Tamara membatasi keterlibatan emosional Rasya terhadap masalah yang membelit orang tuanya? Rasya pasti terluka melihat keduanya sulit untuk bersatu kembali. Anak itu kan masih 6 tahun, saya tidak mau melibatkan anak gitu di dalam ya kasus saya lah ya, karena saya rasa dia punya masa kecil yang kita nggak perlu rengut itu gitu. Cuman mungkin karena ya namanya feeling seorang anak terhadap ibunya gitu, dan dia melihat mungkin tekanan-tekanan yang saya rasakan gitu. Rasya tentu juga bisa merasakan betapa membanting tulang untuk membiayai hidupnya kelak. Saya mau melihat apa yang terjadi ke depan gitu, saya anggap apa yang terjadi terhadap saya ini kan suatu pelajaran bagi saya gitu. Jadi saya mau melihat dulu bagaimana keputusannya atau apa gitu. Saya harap sih saya masih bisa diterima di dunia seni peran, masih ada produser yang dengan baik hati mau menerima saya gitu kan. Ya karena kan dari kemarin berita saya negatif terus gitu. Jadi saya sih berharap saya nggak kehilangan ladang kerjaan. Rasya sudah capai berenang dan merajuk kepada Tamara mengajak pulang. Sementara di tempat lain persidangan cerai Tamara Rafli terus berlangsung tanpa kehadirannya. Tamara sudah menitipkan perjuangannya itu kepada para pengacara. Ya, saya selalu kalau Rasya lagi tidur, saya selalu berdoa sama Allah. Saya bilang, ya Allah, persatukanlah kami kembali. Seerat-erat sebagaimana kau telah mempersatukan kami di dalam perut. Satu gitu, dan jangan pisahkan kami apapun yang terjadi. Sebagai seorang anak, seburuk apapun ibunya, sejelek apapun pasti dia bela ibu.
Pemirsa, rumah tangga Monica Umardi semakin ceria saja dengan hadirnya seorang putri mungil. Ya, Monica Umardi baru saja dikaruniai satu orang momongan. Selamat ya kepada Monica. Dan pemirsa, hakikat dari sebuah rumah tangga itu adalah bagaimana